Di dalam hadits diceritakan, sesungguhnya Jibril datang kepada Nabi Muhammad maka beliau bersabda, "Hai Jibril, sifatilah kepadaku tentang neraka." Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan neraka, dan Allah menyalakan api neraka itu sudah 1000 tahun yang lalu, sehingga mereka itu menjadi hitam. Bahwa neraka itu hitamnya neraka seperti malam yang gelap, tidak pernah padam api neraka yang menjilat-jilat itu, dan tidak pernah mati bara apinya." Mujahid berkata, sesungguhnya jahanam itu mempunyai beberapa ular yang besarnya seperti leher unta, dan terdapat beberapa kalajengking yang besarnya seperti keledai, sehingga penduduk neraka itu semua lari ke neraka karena besarnya ular dan kalajengking itu. Ular tersebut mengambil bibirnya ahli neraka, lalu dikelupas kulit yang ada di antara rambut sampai kukunya. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan ahli neraka dari siksaan, kecuali lari ke neraka yang lain. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dari Rasulullah beliau bersabda, "Sesungguhnya di dalam neraka terdapat ular-ular yang besarnya seperti lehernya unta, jika ular itu menggigit salah seorang dari penduduk neraka dengan sekali gigitan, maka akan didapati rasa sakitnya itu sampai 40 tahun. Diriwayatkan dari Zaid bin Wahab dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Sesungguhnya apimu ini adalah satu bagian dari 70 bagian neraka. Jikalau api neraka itu tidak dimasukkan ke dalam lautan 2 kali, maka kamu tidak akan bisa mengambil kemanfaatan sedikit pun dari api ini." Mujahid berkata, "Sesungguhnya api kamu ini memohon perlindungan dari api jahanam." Diriwayatkan di dalam hadits, sesungguhnya ketika Allah Ta'ala mengutus Jibril pergi ke malaikat yang menjaga neraka, untuk mengambil api guna diberikan kepada Nabi Adam sehingga Nabi Adam bisa memasak makanan dengan api. Maka berkatalah malaikat Malik, "Wahai Jibril, berapakah yang kamu kehendaki dari api ini?" Jibril menjawab, "Aku menghendaki dari api ini kira-kira sebesar kurma." Malaikat Malik berkata, "Hai Jibril, jika aku memberimu api kira-kira sebesar buah kurma, maka pasti akan hancur 7 langit dan beberapa bumi karena dari panasnya api itu." Jibril berkata, "Kira-kira sebesar biji kurma." Malaikat Malik berkata, "Kalau aku memberimu menurut apa yang kamu kehendaki, maka tidak akan turun dari langit setetes air, dan tidak akan tumbuh dari dalam bumi beberapa tumbuh-tumbuhan." Kemudian Jibril melapor, "Wahai Tuhanku, berapakah yang aku ambil dari api?" Maka Allah Ta'ala berfirman, "Ambillah kira-kira sebesar semut kecil." Lalu Jibril mengambil api neraka kira-kira sebesar semut kecil, kemudian ia membenamkan api itu ke dalam sungai sebanyak 70 kali. Selanjutnya Jibril datang dengan membawa api ini kepada Nabi Adam. Lalu Jibril meletakkan api itu di atas gunung yang tinggi, maka gunung itu menjadi hancur. Kemudian Jibril mengembalikan api yang sebesar semut tadi ke tempatnya, yaitu di neraka, di mana masih tersisa asap api itu di beberapa batu dan besi, sampai pada hari kita ini, maka api yang ada ini adalah dari asap api neraka sebesar semut tadi. Ambillah suatu pelajaran dari api ini hai orang-orang mukmin. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya seringan-ringannya siksa ahli neraka, yaitu seseorang diberi 2 sandal dari api, maka otaknya menjadi mendidih sebab dari kedua sandal itu, sebagaimana mendidihnya air yang ada di dalam kendil. Dan tetangganya juga bisa mendengar mendidihnya otak itu, gigi gerahamnya menjadi bara api, bibirnya menjadi bara api, nyalanya api itu sampai keluar dari dalam perutnya, dan dari kedua telapak kakinya. Dia menganggap bahwa dirinya termasuk penduduk neraka yang sangat pedih siksanya. Padahal sesungguhnya dia termasuk dari penduduk neraka yang ringan siksanya. Ashim berkata, sesungguhnya penduduk neraka itu selalu memanggil-manggil pada malaikat yang menjaga neraka, sedangkan malaikat ini tidak menjawab kepada mereka selama 40 tahun, kemudian malaikat ini menjawab mereka, seraya berkata, "Sesungguhnya kamu berdiamlah, yakni, kekalah selama-lamanya." Kemudian mereka memanggil-manggil Tuhannya, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, jika kami kembali durhaka maka kami termasuk orang-orang yang zalim." Akhirnya tidak ada jawaban buat mereka, kira-kira lamanya mengelilingi dunia 2 kali. Kemudian Allah menjawab mereka dengan firman-Nya. Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku." Quran Surat Al-Mukminun ayat 108. Nabi Muhammad bersabda, "Maka demi Allah, kaum tadi tidak bisa berbicara setelah adanya firman Allah itu, sekalipun dengan 1 kalimat."
Dan tidak ada setelah peristiwa itu, kecuali teriak-teriak dan rintihan di dalam neraka, suara mereka menyerupai himar, suara pertama berteriak-teriak, dan akhir suara itu merintih. Jibril berkata, "Demi zat yang mengutus engkau dengan benar sebagai nabi, kalau neraka itu dibuka sebesar lubang jarum, dari arah timur, maka pasti terbakar penduduk yang ada di sebelah barat, karena dari sangat panasnya api neraka. Demi zat yang mengutus engkau dengan benar sebagai nabi, kalau seandainya satu pakaian dari pakaiannya penduduk neraka itu digantung di antara langit dan bumi, maka pasti penduduk bumi akan mati, karena panasnya pakaian itu. Demi zat yang mengutus engkau dengan benar sebagai nabi, kalau seandainya satu zirok dari rantai neraka yang sudah disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya, diletakkan di atas gunung, maka pasti gunung itu akan hancur, sehingga sampai ke dasar bumi ketujuh. Demi zat yang mengutus engkau dengan benar sebagai nabi, jika ada satu orang dari penduduk neraka disiksa dari arah barat, maka pasti terbakar orang yang berada di bumi timur, karena dari pedihnya siksa itu, dan sangat panasnya api neraka. Sedangkan dasar neraka itu sangat jauh ke dalam. Kayunya neraka itu terdiri dari manusia dan batu. Minumannya ahli neraka itu adalah dari tembaga panas.